kekasih Muria dimanapun Anda berada, saya juga mau menyambut dengan penuh semangat untuk Pipka Lover dimanapun Anda berada. Hari ini adalah episode perdana dari God's Calling, episode spesial 61 tahun Pipka, Compassion for the Generation. Ini adalah langkah baru buat Pipka untuk semakin menyala. Bekerja sama dengan Radio Muria, kita akan kembali mengangkat kisah-kisah dari para hamba Tuhan Pipka yang tersebar di Indonesia ini dan mendengar kisahnya. Apa sih yang unik dan menarik dari kisah mereka? Kami akan membawa kisah-kisah ini dari cerita menjadi sebuah inspirasi. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini merupakan episode perdana, kami akan berjalan-jalan menuju kedua tempat. Ada dua orang narasumber yang bersama-sama dengan saya akan bicara dan sharing tentang pengalaman mereka, tentang panggilan mereka, bagaimana Tuhan mengundang mereka untuk menjadi bagian dari anak-anak Allah untuk mengabarkan firman-Nya. Hari ini untuk pertama, ya, sesi pertama. Saya akan membaginya dalam dua sesi karena dua narasumber ya. Ini beda memang sama God's Calling yang biasanya. Sekarang saya akan jalan-jalan. Kemana saya akan membawa Anda? Jalan-jalan. Sekarang kita akan berangkat ke area yang ada di utara. Ya, kalau Jawa itu ada di bagian utara nih ya. Kita akan jalan-jalan menuju Kalimantan Barat. Ya. Betul ya, posisinya ada di utara sana. Nah, kita akan berkenalan secara langsung dengan seorang hamba Tuhan bernama Andreas Abang Saputra. Halo Bang Andre, apa kabarnya? Halo, baik. Wow, puji Tuhan. Ini anak muda ya, penuh semangat. Bang Andre ini masih terlihat, wow, muda sekali ya. Pada penasaran umurnya berapa? Dan di manakah Bang Andre ini melayani? Yuk kita kenalan sama Bang Andre ya. Bang Andre, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Saat ini nih, Ya, Bang Andre pelayanannya di mana sih? Boleh tahu nggak? ya, saya pelayanan di Kalimantan Barat, khususnya di daerah Mempawah, Kabupaten Mempawah, di daerah Sekabu. Jadi masuk lagi dari Mempawah ke Sekabu sekitar 1 jam atau 2 jam dari Mempawah. Hmm, cukup jauh nih. Medannya kayak apa nih Bang? Kalau mau ke eh, dari Empawa mau ke Sekabu ini, apakah harus melewati jalan berbatu kah? Atau harus lewat sungai kah? Ya, Atau seperti apa? kalau dari Pontianak kita bisa pakai mobil sampai Mempawah. Sampai Mhm, Mempawah pun kita bisa pakai mobil masuk ke Sekabu. Karena di mhm, sini masih jalannya masih bagus, masih bisa dilewati oleh mobil. mhm. Meskipun berlobang-lobang, tetapi masih bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 dan lain sebagainya. Oke. Oke, Masih ini berarti masih akses aman. jalannya lumayan ya Bang ya. Bisa di. Ya, Jadi kalau misalnya dari Pontianak kita mau menuju ke Sekabu itu dari Pontianak ke Mempawahnya berapa lama Bang? dari Pontianak ke Mempawah 1 jam setengah atau Satu dua jam jam kita setengah, sampai. kemudian dari Mempawah menuju Sekabu kurang lebih hampir sama ya. Ya, Ya, kurang lebih berarti dari hampir Pontianak sama. menuju ke Sekabu sekitar 3 jam 4 jaman, kurang lebih. 3 jam. 3 jam kurang lebih. Wow. Ini perjalanan yang lumayan. Kalau dari Jepara itu kita sudah sampai Solo tuh Bang. Ya, 3 jam ya. betul. Wah, oke. Nah, di sana ini kan Bang Andre ini masih muda ya. Informasi aja, informasi ini ya, informasi awal. Bang Andre ini umurnya baru 30 tahun loh. Muda ya. Betul. Sudah beristri, Ya, satu istrinya, ya, anaknya satu, ya, putri, seorang putri. Umur berapa, Bang? Putrinya? umur 1 tahun 3 bulan. Ah, menikah baru nih pasti nih, gitu kan? Ya, Nah, eh, sekarang kita mau tanya dulu. Ini kan usianya masih muda, melayani di daerah yang saya pikir tidak mudah, gitu kan? Butuh perjalanan menuju ke sana. Dan ini bukan di kota, ya. Ini bukan di kota. betul. Ini di daerah yang perkampungan, dan ini perkampungannya nih perkampungan pertanian ya, ada pertanian sawit dan pertanian padi katanya Bang Andre ini. Ya.
Dan yang menarik nih Bang, saya pengen tahu dulu, gimana dulu tuh, atau kapan deh, kapan dan bagaimana Tuhan kok bisa mengundang Bang Andre ini untuk, ayo Andre, jadi anakku gitu. Seperti apakah? Atau latar belakang, dimulai dulu latar belakangnya Bang Andre itu dari keluarga yang seperti apa sih? Boleh diceritain dong ke Ya, kita? ya. Terima kasih, Kak. Eh, Bagaimana saya bisa masuk dalam pelayanan? Pertama, karena saya dulu masih SMA itu sering ikut Om Stiono dari GKMI Maranatha, kalau tahu. Jadi dia om Ya, ya, saya. ya. Saya sering ikut pelayanan. Jadi dia pergi pelayanan ke kampung-kampung, saya diajak ikut. Jadi dari situ mulai awal saya senang ikut pelayanan. Dan setelah tamat SMA, saya kerja, tapi kerja tidak lama dan saya masuk sekolah teologi. Saya pernah sekolah di teologi di daerah Tambas, daerah Tebas, itu selama 2 tahun. Tetapi karena STT-nya belum tersedia, jadi kami ditarik oleh Pak Agus Mayanto, karena kalau nanti mau pelayanan di PKMI itu nggak bisa, harus ulang lagi dari awal. Sehingga kami ditarik dan kami dikirim ke Jakarta. Di Jakarta kami ikut murid dulu, saya pikir akan langsung kuliah. Ternyata dimuridkan dulu, murid 1 tahun. Setelah murid 1 tahun, kami masuk sekolah teologi di SDT Cipanas, sekolah sampai selesai 5 tahun lebih. Dan setelah itu saya dikirim untuk pelayanan perintisan awalnya. Jadi bukan di sini, tetapi perintisan dulu. Pegang 2 pos gereja. Jadi yang masuk ke dalam sekitar 30 menit, yang di luar itu jalan besarnya, jalan provinsinya. Dari situ saya belajar untuk mencari Tuhan. Kalau masih muda itu dikasih dalam perintisan itu bingung. Jadi masih anak muda, belum ada pengalamannya dalam pelayanan, tetapi malah dikasih tanggung jawab untuk perintisan, pegang 2 pos gereja lagi. Jadi itu sangat sulit. Jadi di situ saya belajar untuk mencari Tuhan. Belajar untuk panggilan saya itu kemana sih sebenarnya. Meskipun sudah masuk sekolah teologi, tetapi dalam semuanya itu pun belum menemukan jati diri. Jadi masih terus mencari panggilan Tuhan. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, eh, saya ikuti caranya Tuhan. Mau Tuhan taruh saya kemanapun, saya siap, kata saya sama Tuhan. Karena memang ladang pelayanan waktu penginjilan itu tidak mudah. Apalagi kalau yang ada sudah tahu tempatnya itu sangat sulit. Masuk ke dalam, motornya itu setengah lumpur. Jadi setengah badan motor itu lumpur. Jadi tidak bisa lewat. Motor kadang nggak bisa lewat, kadang harus jalan kaki, dan lain sebagainya. Itu rintangan dan tantangannya. Tetapi dalam semuanya itu pun, saya tetap setia untuk mengikuti jalannya Tuhan. Karena saya percaya eh, itu panggilan saya. Saya merasa bahwa saya senang melakukannya. Saya suka cita melakukannya dalam apa yang Tuhan percayakan itu. Sehingga setelah 3 tahun saya perintisan, awalnya saya mau kembali ke Putus Ibau. Jadi bukan ke sini, bukan ke daerah Mempawah ini. Saya mau kembali ke Putus Ibau, saya mau pelayanan di sana, karena saya bisa sudah terlepas dari ikatan dinas bersama dengan PIPKA, jadi saya bisa pilih untuk pelayanan di Putus Ibau. Tetapi seorang hamba Tuhan itu melemparkan saya ke sini. Jadi dia pengen supaya saya yang melayani di tempat ini, karena tempat ini juga ditinggalkan kosong, jadi hamba Tuhan yang sudah pensiun. Awalnya saya nggak mau ke sini, karena saya pengennya kembali ke Putus Ibau. Karena di sana saya sudah kenal medannya dan ya saya sudah juga asli dari sana. Tetapi saya doa sama Tuhan dan Tuhan tetap kirim saya ke sini. Saya bilang sama Tuhan, oke lah Tuhan, saya ikuti cara Tuhan, saya ikuti jalannya Tuhan. Sehingga sampailah saya ke tempat ini untuk melayani tempat ini. Di sini ada sekitar 115 kakak sekarang. Jadi gerejanya besar, jemaatnya juga banyak. Kalau dijumlahkan ya sekitar 300 sampai 400 jemaat yang ada di tempat ini. Jadi semuanya petani, sedikit sekali yang PNS atau P3K dan lain sebagainya.
perkebun sawit juga banyak. Jadi saya dikirim ke tempat ini untuk melayani tempat ini. Jadi sukacita bersama dengan Tuhan. Itu panggilan saya kenapa sampai sejauh ini bersama Tuhan. Thank you, Kak. Apa yang membuat Bang Andre begitu yakin dengan panggilan itu? Apakah waktu ketika awal-awal Bang Andre mau ikut murid itu langsung orang tua setuju? Latar belakang keluarga memang Kristiani. Kalau latar belakang keluarga, bapak itu Katolik. Kalau mama Kristen, Protestan di GKI juga. Jadi kalau dulu masuk ke sekolah teologi itu bapak nggak setuju. Bapak itu nggak setuju karena dia menganggap bahwa jadi pendeta itu mau makan apa. Karena dia lihat bahwa jadi pendeta itu nggak ada duitnya. Jadi, tapi dalam itu pun saya tetap ikut cara Tuhan karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya sudah dimenangkan oleh Tuhan dan Tuhan kasih kobaran api itu dalam hati saya sehingga saya ikuti Tuhan. Meskipun Bapak menolak, tetapi saya sudah berdamai dengan Bapak dan sekarang pun Bapak sudah bisa menerima saya sebagai gembala jemaat. Jadi tidak ada dendam lagi, tidak ada penolakan lagi. Tetapi dulu ya ada. Jadi awal-awal itu memang sempat ditolak sama Bapak ya. Mau makan Ya. apa mau jadi hamba Tuhan gitu. Tapi waktu itu tetap akhirnya tetap nekat ya belajar. Tetap nekat. Tetap nekat belajar jadi hamba Tuhan. Butuh waktu berapa lama supaya Bapak luluh tuh? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun setelah saya masuk. Jadi masih masa-masa kuliah itu ya? Ya. Apakah ada momen yang menarik saat itu yang membuat akhirnya kok Bapak terima deh? Gitu. Ya, pada waktu saya kuliah di STT Cipanas, sudah 1 tahun, saya izin pulang sama Bunda atau istrinya Pak Agus Mayanto, supaya saya memenangkan hati Bapak. Karena saya nggak sejahtera kuliah kalau Bapak itu masih menolak saya. Jadi, saya pulang, saya izin sama Bunda, saya pakai uang sendiri pulang, transportnya, dan lain sebagainya, sehingga sampai di rumah saya langsung ngobrol sama Bapak. Dan itu butuh waktu 1 minggu ngobrol sama dia. Karena Bapak itu adalah orang yang malu. Jadi dia meskipun ngomong sama anaknya, itu nggak berani langsung ngobrol. Sehingga saya yang memulai. Jadi malahan saya langsung menginjili Bapak. Jadi dengan kata-kata yang lembut pun, harusnya kalau orang dinner itu bapak sama putrinya. Tetapi saya kalau dinner itu bapak dan anak laki-lakinya. Jadi kami dinner berduaan, kami ngobrol berduaan, dan sehingga pelan-pelan bapak bisa menerima. Dan dia bilang bahwa oke, itu jalanmu, lakukanlah. Sampai akhirnya Bapak dengan besar hati mengizinkan Bang Andre untuk menjadi hamba Tuhan. Yang baru saat itu langkahnya menjadi jauh lebih melegakan ya. Ya, nyaman. lebih nyaman. Kemudian saat itu kembali ke Jakarta dan melanjutkan studi. Dalam proses studi itu, Bang, apakah langsung serta-merta tidak ada hambatan, goncangan, keraguan di dalam hati? Apakah semulus jalan tol itu? Atau jatuh bangun lah masih ada? Ya, betul Kak. Ada jatuh bangunnya juga dalam studi di STT Cipanas khususnya. Enggak hanya di STT Cipanas, saya terutama ya, mengalami jatuh bangun dalam panggilan bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika sekolah di STT di sini dulu, di daerah Kalimantan Barat pun, saya pikir akan mulus-mulus saja. Ternyata pun Tuhan nggak hanya meluruskan seperti jalan tol di Jakarta yang langsung aja, enggak. Tapi ternyata Tuhan pengen terus dibentuk jadi agak lebih lama. Sudah 2 tahun kuliah, wah harusnya sudah matang dan sudah siap masuk dalam dunia pelayanan, bahkan 2 tahun lagi selesai. Tetapi ternyata Tuhan nggak hanya sampai di situ. Jadi ke Jakarta lagi, saya pikir sampai di Jakarta itu akan langsung kuliah. Jadi kan
sudah ada umur sudah agak tua, jadi sudah memikirkan bahwa nanti kalau masuk dalam pelayanan sudah terlalu tua juga nggak terlalu nyaman, bahkan juga memikirkan nanti kalau menikah bagaimana sudah berumur. Jadi pikirnya bahwa kalau masuk ke Jakarta dulu langsung kuliah, ternyata langsung ikut murid 1 tahun. Dan setelah ikut murid pun ternyata nggak langsung kuliah, nunggu lagi 6 bulan. Jadi masih menunggu. Dan setelah kuliah pun masuk PSSI Cipanas, kami kena yang 5 tahun. Di bawah kami kena yang 4 tahun. 4 tahun selesai karena sudah upgrade. Jadi harus 4 tahun selesai. Itu pun Tuhan pakai cara itu. Supaya apa? Supaya dibentuk jadi semakin mantap dalam pelayanan. Dalam pelayanan ke gereja-gereja pun saya sering banyak ditolak. Bahkan ke Lampung, di tempat Mardianus pelayanan saya sudah pernah ke sana praktek selama 6 bulan. Bahkan sama hamba Tuhannya pun saya ditolak, saya dikasih nilai jelek, malahan dikasih nilai E. Jadi jadi pelayanan saya itu saya lakukan dengan baik, tetapi malah hamba Tuhannya menolak saya. Itu saya rasakan. Bahkan ketika di praktek di Gereja Kristus Ketapang yang ada di daerah Tangerang pun bahkan tidak diterima pelayanan. Dalam semuanya itu, saya tetap merendahkan diri dan belajar untuk bagaimana mempersiapkan diri masuk dalam pelayanan. Karena memang itu yang akan dirasakan ketika pelayanan di dalam gereja. Ada penolakan, ada penerimaan juga, lengkap lah semuanya. Saya tertarik ketika Abang bilang, aku tuh banyak ditolaknya daripada diterimanya, kan ya? Betul. Sama hamba Tuhannya pun aku sampai dikasih nilai E gitu kan ya. Memang saya penasaran, emang separah apa Abang kok sampai dapat nilai E loh Bang? Hah? Separah apa nih Abang nih sampai ditolaknya banyak kali? Saya sih nggak tahu ya Kak ya. Padahal saya sudah melakukan apa yang memang harus dilakukan. Tetapi menurut hamba Tuhan itu, bukan hanya di daerah Mardianus saja, tetapi di gereja lain pun menganggap bahwa saya itu nggak melakukan apa-apa. Jadi malas, jadi nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, nggak ini itu dan lain sebagainya. Itu sih yang mereka katakan tentang saya. Jadi itu alasannya. Oke, jadi setelah dalam proses yang penolakan begitu banyak, kemudian ditempatkan di daerah yang unfamiliar juga ya, waktu di perintisan di 3 tahun itu dipercayakan 2 pos. Saya agak bingung aja gitu karena ditolak di mana-mana tapi dipercayakan 2 pos sekaligus. Itu agak mind blowing ya buat saya ya. Buat saya yang awam ini gitu kan. Jadi memandang bahwa penolakan sebegitu banyaknya tidak sepadan dengan apa yang dipercayakan setelahnya begitu loh. Iya kan? Ya. Waktu abang diberi tempat perintisan itu kemudian dipercayakan 2 pos. Apa yang abang pikirkan saat itu? Mulai saat itu saya merasakan bahwa wah dulu saya melakukan itu dengan kekuatan sendiri. Saya melakukan ini supaya orang senang. Saya melakukan itu supaya orang lihat saya. Nah, dalam perintisan itu saya belajar untuk berjalan bersama Tuhan. Orang nggak tahu tempat pelayanan saya, Kak. Orang nggak tahu tentang perintisan itu, bahkan keluarga saya pun nggak tahu kalau saya itu tinggal di tempat yang, mohon maaf dikatakan, lebih bagus kandang babi daripada tempat pastorinya. Keluarga itu nggak tahu. Sehingga itu hanya tahu saya dan Tuhan. Jadi mulai dari situ saya belajar untuk berjalan sama Tuhan. Merapikan tempatnya sendiri, menyisihkan setengah gerejanya untuk dijadikan pastori tempat saya tidur. Tidur di lantai yang berpapan, bukan di kasur, tapi pakai kasur Palembang. Itu saya rasakan selama 3 tahun bahkan. 3 tahun saya lakukan itu. Bahkan mohon maaf, bea-bea aja harus ke hutan, bukan ke WC. Orang tua saya nggak tahu itu. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Dan yang ngantar ke saya yang ke situ jadi Pak Porwilanya. Hanya dia yang tahu. Bahkan Tipka itu nggak tahu selama 1,5 tahun. Saya nggak punya WC.
Jadi itu yang saya alami bersama dengan Tuhan. Jadi mulai dari situ saya berjalan sama Tuhan dan Tuhan percayakan banyak hal sama saya. Waktu di perintisan itu, Bang, Ya, tantangan paling besar selain memang eh, jarak, kemudian kondisi jalan yang ya enggak baik lah ya. hmm. Eh, Apalagi dari jemaatnya seperti apa? Apakah Waktu ketika saya abang masuk kemudian pertama welcome kali, begitu? ya, waktu saya pertama kali datang ke situ, 1 tahun pertama saya nggak ibadah di gereja. Ah, Saya hanya karena mereka sudah lama ditinggalkan, jadi saya ibadah ke rumah. Jadi hari oke. Minggu saya sudah sekolah minggu di gereja. Setelah itu saya tunggu-tunggu tidak ada jemaat yang datang. Sudah jam 9, sudah jam 10 nggak ada jemaat yang datang. Ternyata mereka lagi nanam padi. Saya tutup gerejanya, saya bawa gitar, saya pergi ke ladang mereka. Bawa anak-anak Oke. sekolah minggu. Di sana saya nyanyikan dulu. Saya bilang sama mereka, ayo kita nyanyi dulu satu lagu. Setelah itu saya bawakan firman Tuhan singkat. Setelah itu saya doa. Setelah itu saya ikut nanam padi sama mereka. Oke. Jadi selama 1 tahun saya lakukan itu. Karena mereka menganggap bahwa mereka tidak diperhatikan. Dan mereka menolak untuk datang ke gereja. Jadi saya melakukan sesuatu yang berbeda di sana. Mm, mm, mm. Jadi ibadahnya pindah dari gereja menuju ke ladang. Betul, Oke. di ladang. Wow, ini menarik, ini menarik. Jadi selama 1 tahun kurang lebih, Bang Andre melayani eh, jemaat di ladang itu, kemudian selesai Hmm. ibadah ikut meladang bersama dengan mereka. Eh, Tantangan itu terjadi selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, apa yang terjadi? Apakah mereka akhirnya, oke deh, kita berangkat Setelah deh, balik deh ke ya, gereja gitu? setelah 1 tahun saya mulai dekatin mereka, saya kunjungi. Jadi mereka mulai mau datang ke gereja untuk ibadah di gereja. Jadi Mhm. mulai ada 1 2 orang, memang mulai dari nol. Meskipun ada jemaatnya, tetapi mulai dari nol. Tapi mulai ada 1 2 jemaat yang mulai datang, minggu berikutnya mulai lagi ada yang banyak datang. Sehingga selama 3 tahun di sana, puji Tuhan, dari 19 kakak menambah jadi 21 kakak. Ada yang dari Mhm. Katolik masuk, ada yang dari kalangan Muslim juga ada yang masuk ke Mhm. gereja Mhm. Wow, karena wow. Tetapi perkunjungan ini. mulai mengundang mereka kembali masuk ke dalam Ya, gereja itu PR betul. ya. Mm, Betul sekali. Wow. Dan dari pelayanan perintisan itu yang akhirnya membuat Bang Mardi akhirnya melepaskan ego diri ya. Dulu mungkin ya, waktu pas masih kuliah itu masih aku banget gitu. Tapi saat ini betul. udah benar-benar Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hanya berserah sama Tuhan. Wah, ini menarik sekali ya perjalanan Bang Mardi selama 3 tahun. Kita nggak pernah tahu kan ya, situ kan ceritanya orang tuanya orang rumah aja nggak ada yang tahu tuh. Sinode aja baru Pipka aja baru tahu tuh mungkin satu Ya, setengah tahun kemudian kan ya. Kalau Bang Mardi aja mau ke toilet itu susahnya minta ampun. Bang Andre ini mau mm, ke toilet aja susahnya minta ampun ya, harus pergi ke hutan dulu dia gitu. Nah setelah 1,5 tahun itu akhirnya buatlah ya toilet Bang ya, Andre. akhirnya buat buat WC sendiri. Wah, puji Tuhan, nggak harus pergi ke hutan lagi gitu kan. Nah, Betul, betul. jadi setelah Bang Andre 3 tahun, Bang Andre akhirnya berpindah ke tempat yang sekarang. Bagaimana perasaannya meninggalkan jemaat di sana? Sedih. Mereka berharap saya tetap di sana karena sudah mereka kata sudah akrab, sudah nyaman Mhm, mhm, katanya. Terus sudah berharap bahwa nanti akan berkeluarga di sini, tinggal di sini, ditinggalkan katanya. Jadi mhm, saya menguatkan mereka bahwa ya siapapun yang pelayanan ke sini nanti terimalah dengan baik. Jadi mhm, mhm. saya sudah memulainya dan memberikan nasihat juga kepada mereka. Sampai sekarang pun mereka masih calling-calling saya, mau Hmm, didoakan, mau dikuatkan, oke. seperti itu terus. Wow, wow. Ini menarik ya. Jadi memang jemaat yang ditinggalkan dan itu kan memang ada kekosongan cukup lama ya, Bang ya. Betul ya, bertahun-tahun mereka Mm-mm. kosong. Jadi mereka kosong dan merasa kehilangan. Jadi ketika
Bang Andre ini pergi lagi, aduh hilang lagi deh gitu kan ya. Tapi Betul. untuk waktu itu sudah ada yang mengisi juga ya Bang ya, penggantinya Bang Andre Sudah ya. ada yang mengisi. Ya, Nah, jadi nggak sampai kosong-kosong banget ya. Nah, ya. kemudian ketika berpindah ke tempat yang sekarang di Sekabu ini, eh, apakah semudah itu juga? Udah Nah, langsung macam, sebenarnya oke lah awal-awal, ini kan aman-aman aja nih kayaknya. ya, sebenarnya awal-awal itu nggak mudah, Kak. Dari 1 bulan, 2 bulan pertama di tempat ini, seperti merasakan kekosongan di gereja ini. Meskipun ramai, tetapi Hmm, saya merasakan ada suatu kekosongan di tempat ini. Ada hamba hmm, Tuhan pensiunnya, ada hamba Tuhan senior di tempat ini. hmm, Dia masih terus bergereja di sini. Bahkan kadang-kala masih 1 kali sebulan masih khotbah di tempat ini. Tapi hmm, saya hmm, merasakan jemaat di tempat ini seperti kekosongan. Jadi hmm, mereka dulu sih ada juga seperti saya. Jadi dia masih saudara saya pelayanan di tempat ini. Setelah Bapak ini pensiun dan dia menggantikan di tempat ini. Tapi ketika saya datang ke tempat ini pertama kali, saya pun ya tidak diterima dengan begitu baik oleh mereka. hmm. Masih ada Tapi penolakan juga ya. sekarang ya ada penolakan dari beberapa orang. Tapi sekarang ya ya begitulah cara saya. Saya mendekati mereka itu dengan berbagai cara dan unik dari orang lain. Kalau orang lain hanya mengunjungi mereka, saya enggak. Saya ikut kerja bersama mereka. Mereka Oke, nanam oke. padi, saya ikut nanam padi. Mhm, mhm, Mereka panen sawit, saya ikut mereka panen sawit. mhm, Mereka noreh getah, saya ikut mereka noreh getah. mhm. Bahkan mereka cari ikan, saya ikut mereka cari ikan. Jadi Nah, eh, jadi di waktu bekerja bersama itu justru ya, penginggilan dari Bang Andre ini jadi jauh lebih mengenali mereka ya. ya jauh lebih mengenal memang ke mereka. Sehingga mereka jadi kenal, oh gembala yang sekarang itu seperti ini. Nah, jadi bukan hanya anggapan mereka melihat kosong saja atau tidak ada harapan. Jadi saya masuk dalam kehidupan mereka. Wow, ini menarik ya. Jadi untuk kekasih muria, Pipka Lover, kisah dari Bang Andre ini menarik sekali. Bagaimana anak-anak muda ini mulai bergerak ya. Eh, Kadang kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah. Menjadi garda terdepan, kita perlu untuk bersaksi, menyampaikan firman Tuhan. Tapi ternyata Bang Andre memberikan gambaran yang berbeda. Bagaimana kalau kamu ini mau memulai pelayanan, dimulailah dengan kerendahan hati. Kerendahan hati bukan hanya bicara tentang kitanya saja yang merendahkan hati dan bukan mengandalkan diri kita, tetapi minta pertolongan Tuhan. Merendahkan hati yang kedua bukan hanya bicara tentang bagaimana kita berserah sama Tuhan, tetapi juga menyediakan diri kita untuk terjun mendekati mereka. Ini topik yang menarik dari Bang Andre. Beda lagi ceritanya kalau kita ngobrol sama yang satu ini. Satu tamu lagi dari Lampung ya. Kalau di sini tuh tulisannya tuh LPF gitu. Namanya Bang Mardianus. Wah, kita akan jalan-jalan tadi dari Kalimantan, kita terbang sekarang. Kita menuju ke Lampung. Dan saat ini sudah ada Bang Mardi. Ini orang yang baru saya kenal juga. Ya. Jadi kita sama-sama kenalan bareng sama Bang Mardi. Saya sapa dulu. Halo Bang Mardi, apa kabarnya? Halo Kak, ya puji Tuhan baik dan sehat. Wow, ini menarik sekali ya. Eh, saya tertarik dengan cerita Bang Mardi ini awalnya karena Bang Mardi ini spoiling ya. Bang Mardi ini 6 bersaudara ya. Ya, Ini latar belakangnya kalau saya kasih tahu dulu. Bang Mardi ini 6 bersaudara, laki-laki semua ya. Kalau di Jawa udah Pandawa 5 itu sudah sakti. Ini 6. Berarti mandraguna. ya, Mandraguna, betul-betul. Ini saktinya luar biasa nih. Dan Bang Mardi ini anak pertama ya dari ya. 6 bersaudara itu. Jadi pasti ada cerita yang menarik dari kisah ini. Nah,
kita akan ngobrol-ngobrol sama Bang Mardi. Bang Mardi ini masih muda ya, kekasih Muria maupun Pipka Lover masih umurnya masih 28 tahun. Di bawah saya ya lumayan lumayan lah di bawah saya begitu. Eh, dan ini juga hasil karya ya, hasil karya pemuritan seperti Bang Andre tadi. Ini anak murid juga ya, anak Pipka juga nih asal muasalnya. Tapi kita mau tanya dulu deh. Bang Mardi itu asalnya dari mana sih sebetulnya? Boleh nggak ceritain latar belakangnya Bang Mardi nih? Oke, terima kasih Kak. Ya, saya asalnya itu dari Kalimantan Barat. Ya, kita satu kabupaten sama dengan Bang Andre di Kabupaten Kapuas Hulu, tapi beda daerah, beda kecamatannya. Kalau saya di bagian jalur darat, kalau Bang Andre itu kan di jalur sungai. Nah, saya itu di kecamatan di Desa Jakok namanya. Itu di pelosok masuk ke dalam itu dulu belum ada listrik, jalannya masih ya kayak cerita Bang Andre itu masih jalannya itu masih lumpur-lumpuran. Jadi kalau masuk ke dalam itu harus ya ekstra jaga apa namanya pakai safety yang bagus gitulah istilahnya untuk menjaga supaya ya nggak kotor dan lain sebagainya begitu. Nah terus kalau saya di sana itu memang latar belakang keluarga itu ya sederhana begitu, sederhana dengan kehidupan yang sederhana juga. Dulu papa saya itu memang pendeta dulu, pendeta dari Pipka yang melayani di Pipka. Nah, lalu kemudian melayani desa yang namanya Segiam. Segiam dulu kita pernah melayani di sana selama 3 tahun setengah. Sebenarnya jadwalnya waktu itu kalau tidak salah itu sampai 4 tahun diminta dari Pipka. Cuma dalam perjalanan pelayanan papa di sana sama ibu dan kita bersaudara, papa itu dipanggil Tuhan tahun 2006 begitu. Di tahun 2006 papa dipanggil Tuhan, lalu kita pindah ke desanya mama, namanya tadi Jakob gitu. Pindah ke situ, akhirnya dari situlah kita memulai hidup baru lagi tanpa seorang bapak, tanpa seorang sosok yang bisa dianggap sebagai panutan atau teladan atau apa ya contoh yang baik buat kita untuk menjadi pribadi yang baik dan benar. Tapi ternyata beda jalurnya dengan kehendak Tuhan begitu. Nah pada akhirnya ya kita tinggal di desanya mama, ikut mama di situ dari kecil sampai kita masuk sekolah, menyelesaikan sekolah, dan tiap hari kerjaan kita itu untuk menafkahi kita pribadi sendiri itu memang kita kerja. Jadi dari SD itu kita sudah dilatih untuk kerja. Jadi kerjanya itu mengikut paman cari emas gitu. Jadi paman nambang. Ya, tambang emas. Ya, tambang emas kita ikut. Jadi setiap pulang sekolah itu dari sekolah itu jam 12 siang. Nanti jam 1 kita berangkat, sambil kita berangkat itu membawa solar. Solar itu untuk mesin gitu, untuk mesin tambang. Jadi kita bawa solar ya yang beratnya itu yang ukuran itu 20 literan. Jadi kita bawa jaraknya itu sekitar 2 jam perjalanan. Jadi masuk ke dalam hutan, turun naik lewat sungai, lewat jalan-jalan yang jelek, dan kadang-kadang ketemu juga ular-ular yang berbisa misalnya kayak kobra dan ular-ular yang lainnya gitu. Tapi sepanjang perjalanan hidup kita di dalam setiap hari itu ya kita menikmati begitu. Jadi walaupun kita sederhana tapi kita tetap bersukacita melewati semuanya itu, menjalani semuanya itu, walaupun harus kerja keras banting tulang. Lalu di lain waktu juga kita kalau di musim-musim kita buka ladang kita kan ladang darat, jadi ladang darat itu kan luas, lebar, terus memang jauh dari desa juga, jaraknya sekitar 2 jam juga kalau jalan kaki, dan itu naik turun bukit juga gitu, lewatin sungai-sungai, jembatan dan lain sebagainya kita lewatin. Bahkan kadang-kadang kita juga jalannya menikmati ya, kadang pagi, siang, kadang sore, kadang malam, kita pokoknya nggak temu waktu, pokoknya kita bekerja menafkahi hidup sendiri itu dengan perjuangan keras begitu. Nah itu kesederhanaannya begitu. Lalu memang ibu kan sendiri toh, nggak bisa membiayain semua anak sebanyak itu kan, dari mana kekuatannya betul. Gitu ya, makanya kita diajar
memang sebelum papa meninggal itu kita memang dilatih dari kecil semenjak kita sudah bisa kerja itu kita dilatih dari kecil sudah memang di rumah itu bagi-bagi tugas. Jadi bangun pagi Mm-mm, itu mm. setelah renungan, setelah persekutuan keluarga kita ini ada yang bersih-bersih halaman, ada yang Hmm, nyuci piring, masak nasi, ada yang beres-beres rumah begitu. Jadi kita bagi mm-mm. tugas. Jadi Bantuin ibu setiap ya. setiap pagi kita bangun sudah ada pekerjaan itu sudah harus dikerjakan. Jadi orang tua Mm-mm, mengerjakan hal yang lebih berat daripada kita begitu. Dan itu dilatih dari mm-mm. kecil. Dan itu yang membuat kami jadi pribadi yang memang cukup tangguh, cukup kuat dan memang kalau menghadapi masalah-masalah di desa yang seperti sekarang ini tempat saya melayani sudah biasa karena saya dulu di kecil sudah dididik seperti itu gitu. Bahkan berjuang untuk Jadi hidup-hidup zaman kecil jauh lebih berat daripada yang ya sekarang ya tantangannya ya. betul betul. Oke, Jadi oke, oke. ketika masuk dalam pelayanan yang seperti ini saya sudah biasa karena saya sudah hidup dari kecil itu sudah menikmati itu begitu. Mm-mm, mm-mm, Ya mm-mm. mungkin sedikit latar belakangnya Kak begitu. Wow, wow. Ini bayangkan ya, ini cerita Bang Mardi ini menarik ya. Anak SD bawa galon isi solar, 2 jam perjalanan. Ya. Saya membayangkan tadi saya sedang estimasi gitu ya, mengestimasi waktu. Jam 1 berangkat, 2 jam perjalanan sampai jam 3 di sana ditambang. Terus nambang sampai jam berapa? Gitu Kalau kan? kalau kita biasanya itu kan bukanya mulainya dari jam 9 pagi. Nah, karena kita Mm-mm, mm-mm, masuknya dari kalau jam 1 kan nyampainya sekitar jam 3-an ya. Nah, kita mm-mm, cuma mm-mm. kerja itu dari jam 3 sampai jam 5 biasanya, 2 jam. Oh, Jadi hanya dua hitungnya setengah jam. hari begitu kerjanya, Mhm, 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 gitu. mhm. Tapi Jadi kalau fullnya apa itu memang namanya? dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu. Oke. Ya, Jadi bisa dibayangkan ya, struggle-nya seperti itu. Terus habis itu balik lagi ke desa 2 jam betul. lagi, betul Ya. kan? Dan itu dijalani anak SD. Jadi Bang Mardi bersama dengan siapa saja? Dengan termasuk Bang Ken juga kah? Ya, kita bersama. Jadi kita bersaudara itu berangkat bersama-sama. Oke. Ya. Jadi dari 6 bersaudara itu enam-enamnya ikutan berangkat apa hanya Ya, beberapa di antaranya? ya, ikut semua. Jadi kita, karena kan di rumah itu Enam-enamnya kan, ikut semua. jadi kan di rumah itu kan nggak ada orang tua lagi kan. Mama sudah ikut Mhm, kerja, jadi kan nggak mungkin kita di rumah aja kan. mhm, mhm. Mama banting tulang kerja, ya kita juga harus ikut. Jadi kita pulang sekolah cepat-cepat langsung pergi. Hmm, Gitu. Karena wow. paling senangnya kalau kita bisa bersama-sama gitu, jadi seru gitu. Hmm. Jarak antara Bang Mardi dengan adik-adik ini memang dekat sekali usianya. Jaraknya 1 tahun 1 tahun. Ada yang kalau sama dengan yang kembar itu 2 tahun gitu. Oh, gitu. Ini memang menarik ya, kisah-kisah Bang Mardi ini ternyata sebegitunya. Bang, saya tanya dulu deh, sebelum kita masuk lebih jauh. Bang Mardi dengan sebegitu beratnya hidup ya, dari SD udah mulai bekerja, ditinggal ayah, kemudian eh, masih harus struggle dengan sebegitunya di usia yang sangat muda. Pernah nggak sih Bang kehilangan iman gitu? Ih Tuhan kok gitu banget loh hidupku ini. Kenapa lah aku nih harus susah-susah seperti ini gitu? Pernah nggak sih terbesit atau terlintas gitu di Bang Mardi? Hmm. Ya, mungkin kalau eh, kepikiran sekilas gitu ya pernah. Tapi kan saya model orangnya itu it's okay lah nggak peduli gitu. Sekarang saya menjalani hidup apa yang sedang Tuhan arahkan gitu, yang sedang Tuhan Mhm, mhm, tunjukkan gitu. Jadi model saya itu ya fine-fine aja gitu. Saya percaya Tuhan tuh menyertai gitu. Dan mhm, yang mungkin yang agak lebih merasa ya kehilangan iman atau nggak percaya sama Tuhan bahkan sampai pernah marah sama Tuhan ya itu mungkin saudara saya seperti mhm, Ken gitu. Dia pernah curhat, dia pernah jujur juga. Dia pernah marah sama Tuhan, dia pernah ini kecewa karena apa? Karena mhm, kenapa kok orang yang disayangi malah diambil gitu, begitu. Tapi mhm, kalau mhm, model saya ini kan orangnya nggak begitu. Jadi model saya tuh ya kalau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkehendak ya Tuhan ambil itu haknya Tuhan. Kita cuma mhm, mhm, mengikuti aja. Bahkan kalau kita memang itu yang orang paling kita sayang Tuhan panggil kembali ya memang itu sudah kehendaknya dia bahkan kita semua kan kembali ke sana juga gitu jadi saya nggak terlalu sakit lah maksudnya merasakan itu tuh nggak terlalu sakit nggak terlalu pedih lah mhm. tapi kalau yang saudara-saudara saya agak cukup lumayan Nah, begitu. dan memang jadi tugas berat akhirnya
buat Bang Mardi untuk juga menguatkan adik-adik kan ya. Ya, Karena betul. sekarang kan jadi kesannya kayak Bang Mardi yang harus jadi selain menjadi tulang punggung tapi juga menggantikan sosok ayah kan. Ya, Karena ayahnya sendiri jadi adik-adik juga kehilangan, mama juga kehilangan ayah kan mau nggak mau Bang Mardi sebagai anak tertua ini harus mengambil peran nih lebih banyak juga kan di situ. Dan ini kisah yang ya. semakin menarik ya karena Bang Mardi bercerita juga. Ini pelayanan di tempat Bang Mardi pelayanan. Kita akan berjalan-jalan lagi nih lebih jauh ya. Tadi udah dapat bayangan tentang masa kecilnya Bang Mardi. Nah, Bang Mardi, eh gimana akhirnya bisa bergabung dengan murid? Halo Kak. Ya, ini Bang Ya, Mardi nge-lag nih, nge-lag nge-lag ya. lagi Maaf nih. ya, Ya. jaringannya agak ini sedikit. Sebentar ya Kak ya, sebentar. Oke, oke. Nah, Sebentar. eh, sambil menunggu Bang Mardi memperbaiki koneksinya nih. Ya. Jadi dari kisah ini kita tahu ya bahwa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan ketika seperti Bang Andre maupun Bang Mardi ini mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Eh, Bukan proses yang mudah ya ternyata ya. Begitu juga dengan Bang Andre tadi ya berkisah bahwa perjalanannya ditolak berulang-ulang kali membuat Tuhan ternyata menggunakan cara itu untuk mengubahkan pribadinya. Dari yang awalnya bersandar pada kekuatannya sendiri, akhirnya dapat melepaskan itu dan kembali bersandar kepada Tuhan. Ya. Dan kerendahan hati ini sebagai anak muda itu gak gampang loh ya. Buat saya aja berprosesnya panjang sekali untuk merendahkan hati kita loh, bersandar sama Tuhan itu. That is not easy. Oke, kita kembali lagi ke Bang Mardi. Yuk Bang Mardi, ceritain dong gimana ceritanya bisa gabung sama murid akhirnya. Oh iya. Jadi dulu waktu saya masih SMA itu tahun 2014 sampai 2016 itu memang sudah ada program itu. Ya, program murid saya sudah tahu dan saya sudah pernah dengar, dan pada akhirnya tahun 2016 saya selesai dari SMA, saya diarahkan oleh paman saya. Paman saya namanya Paman Yakub. Jadi dia ngarahin untuk ikut murid, dan kebetulan juga yang menangani bagian murid itu juga orang-orang yang dekat dengan papa saya dulu. Begitu, orang-orang yang cukup kenal dengan papa saya. Jadi mereka sangat-sangat menyemangati saya untuk ikut murid itu. Dan pada akhirnya saya ikut murid di sana, namanya Jalai, ikut murid, ikut di proses, lalu saya belajar banyak hal di sana, bahkan dari bagaimana mempersembahkan hidup, bagaimana mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, lalu bagaimana memberikan hidup yang terbaik untuk melayani Tuhan, begitu. Nah, pada akhirnya saya ikut murid itu selama 1 bulan, lalu kita belajar, kita dikirim ke desa untuk belajar untuk praktik melayani, bagaimana cara melayani yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang benar, begitu. Jadi kita belajar di sana, walaupun kadang-kadang ya kita belum punya pengalaman ya, tapi memang ya sudah diperlengkapi dari murid itu, sehingga kita juga sedikit-sedikit demi sedikit kita belajar gitu. Akhirnya masuk murid. Nah, setelah itu tahun 2016 saya selesai masuk murid di daerah saya sana, Kapos Ulu. Lalu saya lanjut ditelepon lah oleh Yayasan Pipka dan suruh ikut murid di Jakarta. Dan itu yang menghubungi Pak Agus. Jadi Pak Agus sendiri yang menghubungi, dan beliau waktu itu sempat hadir ke sana beberapa kali dalam acara Youth Camp. Nah, beliau sempat jadi pembicara di sana. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan beliau. Ya, saya nggak tahu waktu itu beliau itu ternyata adalah ketua Pipka. Jadi saya nggak tahu, saya cuma kenal bahwa beliau itu adalah pendeta yang cukup terkenal gitu. Jadi saya coba beranikan diri memperkenalkan diri dengan beliau, dan waktu itu pas juga Bunda Ros juga ikut. Jadi saya sekaligus juga di acara itu ada adik-adik saya juga ya pas ikut youth camp. Jadi saya perkenalkan mereka semua ke adik-adik saya, ke Pak Agus dan Bunda Ros ini. Akhirnya kita berkenalan, kita kasih tahu bahwa saya anak
dari Pak Yakub yang dulu pernah meninggal tahun 2006, yang meninggal tahun 2006, lalu kita ini sekarang sudah sebesar ini, jadi kita perkenalan, jadi akhirnya beliau menyarankan, oke, nanti kamu nanti ikut murid di Jakarta saja ya, katanya. Oke, saya bilang langsung ngambil keputusan tanpa banyak pikir. Oke Pak, saya siap, saya ambil keputusan itu untuk ikut. Jadi akhirnya saya dikirim ke Jakarta untuk ikut murid di Jakarta, dilanjutkan murid di Jakarta. Dari situlah saya banyak belajar, sangat banyak belajar. Apalagi yang membimbing saya secara langsung itu Pak Agus dan Bunda Ros itu sendiri, yang istilahnya itu mengambil saya sebagai anak rohani mereka, anak angkat mereka dan anak didik mereka. Begitu. Akhirnya saya ikut di sana, dan di situ yang paling penting dan paling utama dalam murid itu adalah satu, pengenalan dengan Kristus. Jadi nggak ada gunanya kalau kamu datang ke kota, datang ke tempat yang mewah, yang megah, kamu cari ketenaran, cari pangkat dan lain sebagainya, kepintaran dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu nggak kenal Kristus, nggak ada gunanya. Itu sama saja kosong. Jadi intinya adalah datang ke sini, ikut murid, itu kamu diajak untuk mengenal yang namanya Yesus Kristus. Itu yang paling utama. Yang kedua, menemukan jalan kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus, bukan di luar Kristus. Begitu. Terus yang ketiga, memang dididik mereka untuk bagaimana memberikan persembahan hidup yang baik, yang terbaik untuk Tuhan itu, yaitu memberi diri dan mengikut Dia dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi pada akhirnya saya ngambil keputusan, saya ikut di situ. Lalu ternyata setelah kita selesai murid, kita dididik berbagai banyak hal. Akhirnya saya tidak tahu apakah itu doa dari saudara-saudara saya atau doa dari saya, dari siapapun, saya nggak tahu. Tapi saya percaya bahwa ada orang-orang yang mendoakan saya untuk tinggal di sana dan meneruskan bagaimana menemukan panggilan dalam Kristus. Akhirnya Papa itu Pak Agus, yang saya panggil Papa. Pak Agus itu langsung panggil saya ke ruangan khususnya. Lalu dipanggil bersama dengan Bunda Ros. Saya ditanyain, apa panggilan hidupmu, katanya. Begitu. Saya bilang, panggilan hidup saya itu sebenarnya saya sungguh-sungguh mau mempersembahkan hidup saya untuk melayani Tuhan, Pak. Serius? Iya Pak, karena saya dari kecil saya sering ikut Papa saya. Saya tuh paling senang ikut Papa saya pelayanan kemanapun. Jadi apapun kegiatan Papa saya itu, pelayanan kemanapun saya ikut, gitu. Jadi dari situ saya itu mulai merasa bahwa, wah, kalau ikut pelayanan itu kayaknya menemukan sesuatu yang beda gitu dari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, begitu. Apalagi kan panggilan untuk melayani itu kan adalah panggilan yang paling mulia, menjadi hambanya, begitu. Akhirnya saya bilang sama Papa dan Bunda itu bahwa saya mau jadi hamba Tuhan, mau sungguh-sungguh mempersembahkan hidup untuk Tuhan, untuk membawa berita Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan supaya dari kehidupan saya bisa membagikan, menyaksikan, bahkan menceritakan bagaimana kehidupan saya diselamatkan oleh Tuhan, dan bagaimana kehidupan saya dibawa oleh Tuhan untuk menemukan jalan kebenaran dan hidup, sehingga Tuhan bisa menyelamatkan saya dan adik-adik saya dan keluarga saya sampai hari ini. Gitu. Akhirnya saya dididik oleh Pak Agus dan Bunda di situ, termasuk itu kan termasuk jadi kelas ketiga murid gitu. Jadi yang pertama itu di Kaposulu, yang kedua di Jakarta, yang ketiga di rumahnya Pak Agus sendiri gitu. Jadi anak asuhnya sendiri begitu. Dan itu yang sampai dimuridkan 3 kali ya. Iya, jadi itu yang membuat saya paling bersyukur. Menurut saya itu cara Tuhan untuk menyelamatkan saya dan keluarga saya. Dan itu cara Tuhan yang nggak masuk akal buat saya. Kalau lihat dari kehidupan keluarga yang nggak punya apa-apa, sederhana, dan kita waktu itu sekolah SMP, SMA itu harus numpang sama orang. Saya harus numpang sama orang, harus bangun jam 3 pagi, harus beres-beres, nyuci, dan sebagainya, harus jaga anak, dan saya harus beresin rumah semua, bahkan ikut masak juga, saya harus kerjain itu selama 3 tahun. Sama terus adik saya juga, si Perianus juga begitu, Ken juga begitu, bahkan adik kembar saya juga begitu semua. Jadi kami hidup dengan cara Tuhan yang memang mungkin kalau buat saya secara pribadi sebelum mengenal Tuhan itu, wah kok hidupnya menderita kayak gini ya. Tapi ternyata setelah saya mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dekat dengan Tuhan ketika ikut Pak Agus dan Bunda Ros, baru saya sadar ternyata itu cara Tuhan untuk menyelamatkan kami. Cara Tuhan untuk membuat kami berjumpa dengan Dia dalam waktu yang tidak mudah,
dan dalam rangka kasih karunia Tuhan yang nggak masuk akal dalam pikiran saya dan keluarga saya. Dan sampai hari ini saya bisa ada di sini itu memang itu semua karena cara Tuhan itu, kasih Tuhan sudah dirancangkan sedemikian rupa untuk saya dan keluarga Wow, saya. wow. Wow, ini menarik ya. Bagaimana di masa-masa kesesakan itu, ternyata justru Tuhan sedang menunjukkan dan memproses hidup kita. Tadi Bang Andre diproses dengan penolakan, beda Ya, dengan Bang Mardi yang dari kecilnya justru bukan dengan penolakan, tetapi dengan eh, situasi yang tidak mudah, situasi yang keras. Dan puji Tuhan ya, dua anak Tuhan ini tidak kehilangan iman, ya, dengan begitu banyaknya tekanan, kesesakan yang terjadi, mereka tidak kehilangan iman. Ini hal yang perlu kita garis bawahi. Nah, somehow kita kadang-kadang kesusahan dikit aja udah mulai goncang iman kita. Di manakah Tuhan? Tuhan ini sayang nggak sih? Tuhan ini memperhatikan aku nggak sih? Mulai kita kehilangan harapan kita. Tapi ini menjadi contoh yang baik, ya. Kita bisa belajar dari Bang Andre dan Bang Mardi nih. Nah, kembali ke Bang Mardi. Saya tertarik karena Bang Mardi ini juga pelayanan di Lampung ini ditempatkan, jadi begitu lulus kuliah ya, kemudian dikirimkan ke Lampung di LPF ya Bang ya. LPF apa sih Bang? LPF. LPF itu kepanjangannya itu Lembaga Pengembangan Freelance. Oke. Ya, jadi di sini daerahnya daerah pabrik, dulu memang pabrik singkong di sini. Begitu. Mhm. Makanya wilayah di sini itu memang wilayah singkong, sawit, kebun karet gitu. Oh, ini daerah perkebunan juga, hampir mirip-mirip Perkebunan dengan Bang juga. Andre nih Ya, ya. betul. Mirip. Oke, nah, eh jadi jemaat di sana ketika Bang Andre berangkat dikirim ke sana itu benar-benar seluruh jemaatnya petani atau seperti apa? Ya, di sini semua jemaatnya itu 100% petani. Ya, Mhm. 100% petani ketika saya datang memang petani semua, dan itu pun petani buruh, ada yang petani ya buruh karena kerja sama orang Mhm. juga kan. Jadi Mhm. Mhm. ya Mhm. rata-rata begitu. Petani, Oke, peternak begitu. oke. Dan apa namanya ekonominya mereka juga bukan yang serba kecukupan ya, sederhana. Ya. Dan ini sebetulnya agak relate dengan kondisi Bang Mardi gitu. Jadi Bang Mardi tahu banget nih, oh rasanya jadi mereka seperti apa. Jadi jump Betul. in-nya lebih gampang ya. Tetapi Ya. saat itu ada penolakan nggak dari jemaat di sana? Puji Tuhan sih sampai hari ini ya belum ada penolakan-penolakan yang begitu apa ya, urgent, apa ya istilahnya, begitu begitu kuat sih, nggak ada sih, saya belum pernah merasakan, dan bahkan penolakan itu juga nggak saya rasakan sih. Memang Mhm. Jadi ya welcome walau sekali ya mereka ya. ya karena memang ya memang sih pernah ada apa namanya, pernah terjadi sesuatu hal yang tidak baik antara cuma di tempat ini memang. Tapi eh, saya tidak tahu ya kenapa juga nggak ada penolakan, saya nggak tahu. Tapi itu mungkin saya percaya bahwa itu cara Tuhan gitu loh. Apakah Mhm. mungkin Tuhan sedang mau mengajak jemaat ini untuk tetap kembali bersatu untuk memperbaiki diri lebih baik lagi? Ya saya Mhm. nggak tahu, itu Mhm. caranya Tuhan sih. Yang jelas sampai hari ini sih saya tidak ada menerima penolakan-penolakan yang sampai mungkin seperti Bang Andre juga nggak pernah sih. Nah, Ya, dan ya, ini kan karena ini menarik ya karena saat Bang Mardi dikirim ke sana tuh umurnya Bang Mardi masih 25 tahun tuh. ya betul. Betul kan? Ya, termasuk yang sangat muda dan eh, saya membayangkan karena ini situasinya di tempat Bang Mardi melayani ini kebanyakan buruh, berarti sudah berusia jauh lebih senior Ya dibanding Bang senior, Mardi betul. kan. Jadi mau nggak mau nih ini anak muda tapi ngajarin senior nih gitu kan. Ya. Tapi ada kerendahan hati loh, mereka mau acceptance loh, mau menerima Bang Mardi ini dengan tangan terbuka. That's good. Makanya saya tadi sempat menanyakan ke Bang Mardi, apakah ada penolakan nggak Bang? Karena ini usia, terkait usia ya, usia Bang Mardi kata ketika masuk ke dalam pelayanan itu masih sekitar 25 tahun gitu. Dan ini keren ya. Yang menarik lagi, karena ternyata dalam pelayanan Bang Mardi ini nggak cuman memberikan siraman rohani. Apa yang Bang Mardi lakukan coba?
Ceritakan kepada kami, Bang Mardi. Oke, tunggu bentar Kak, masih nge-lag Kak. Nah, ini nge-lag lagi nih. Jadi, eh Kekasih Muria dan Pipka Oke, Lover, siap. bisa dibayangkan ini situasinya ya. Saya Hmm. kasih bayangan lagi. Ini kebanyakan buruh tani nih. Udah lebih senior dari Bang Mardi. Nah, coba kita dengarkan cara Bang Mardi mendekati mereka tuh seperti apa dan apa yang sekarang ini Bang Mardi lakukan. Oh iya, Coba. ya memang dulu saya itu model orangnya itu ke siapa aja itu saya bisa masuk gitu, bisa bergaul. Bahkan ke orang-orang senior saya bisa bergaul, ke anak muda saya bisa bergaul, bahkan anak kecil juga saya bisa bergaul. Jadi saya masuk ke semua generasi, termasuk yang mudah lah bagi saya. Dan itu mungkin buat saya itu, sebentar ya Kak, Oke, sambil memperbaiki nih Bang Mardi, sebentar ya Kak ya, sinyalnya hilang ada kembali. masalah ini. It's okay Bang. Nah, jadi ini Bang Mardi katanya berkat kerja keras zaman dulu akhirnya tuh Bang Mardi juga menjadi orang yang humble ya. Jadi gampang banget tuh jump in ke siapa-siapa. Mungkin karena dulu kerja di tambang deket dengan mungkin kan karena yang kerja di tambang kan orang-orang yang udah dewasa ya. Jadi udah dilatih, melatih diri nih Bang Mardi ini ketika bersama-sama dengan orang-orang dewasa ini dari kecil nih udah dibiasain nih. Gimana ya caranya ngomong sama mereka, deket sama mereka. Mungkin itu cara tuh. Terkadang kita suka bertanya-tanya ya, kenapa ya cara Tuhan, kenapa begini ya? Mau membentuk kita aja kok susahnya setengah mati gitu ya. Kenapa harus didera dengan begitu banyak cara gitu. Ini kesulitan ini. Kayak tadi Bang Mardi kan memulai apa kisah hidupnya dari ditinggal ayah, kemudian ibu harus bekerja, kemudian lebih jauh lagi Bang Mardi juga bercerita bahwa harus bekerja ya, anak SD bekerja bareng aja adik-adiknya untuk kerjanya tidak kerja biasa tapi kerja di tambang emas ya. Kita jangan bayangin dong emas zaman sekarang harga berapa, jangan ya, tapi bayangkan bahwa pergulatannya tuh sebegitunya gitu loh. Kita tahu bahwa perjalanan eh, menuju ke sana pun itu tuh juga menempuh perjalanan yang jauh gitu, harus lewat hutan, tadi lewat jalur air, kemudian ketemu dengan binatang berbisa, tadi ada ular dan lain sebagainya gitu kan ya, dan perjalanan yang tidak mudah gitu. Nah, kita berharap sekali Kekasih Muria dan Pipka Lover ini juga membuka wacana kita. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan bisa pakai berbagai macam cara untuk memproses seluruh kehidupan kita. Kayak Bang Mardi tadi melalui penolakan. Sorry, Bang Andre melalui penolakan. Kalau Bang Mardi melalui uh, perjalanan hidup yang gampang-gampang susah. Nah, uh, ini sambil menunggu Bang Mardi kembali lagi, kisah ini sebetulnya mengingatkan kita bahwa anak muda bisa dipakai Tuhan. Anak muda bisa uh, bekerja buat Tuhan. Mungkin kalau dengan kekuatan kita sendiri itu tidak bisa. Tetapi kalau tangan Tuhan yang turut bekerja, itu akan berbeda ceritanya. Compassion for the generation. Rinduan kita, hati kita untuk anak-anak muda ini. Anak-anak muda turut ambil bagian dalam pelayanan. Anak-anak muda berani mengambil keputusan untuk terlibat di dalam pelayanan. Jadi, warga GGKMI yang mungkin juga saat ini sedang memikirkan aku mau apa ya gitu. Aku mau gimana ya di masa depan. Aku mau mendengar panggilanku seperti apa ya di masa depan. Yuk kita sama-sama datang ke Tuhan kayak tadi Bang Mardi itu sama Bang Andre ya mengajarkan kita untuk apa? Balik yuk ke Tuhan. Kita tanyain dong sama Tuhan. Tuhan mau apa ya di dalam kehidupanku ya? Tolong aku dong, kasih aku tanda aku harus apa nih gitu. Nah, eh,
harapannya perlahan Tuhan akan tunjukkan jalan terang itu. Oke, Bang Mardi sudah tersambung bersama dengan kita lagi. Oke, Bang Mardi. Jadi, apa yang dilakukan di tempat pelayanan yang sekarang? Ya, sekarang saya melakukan ya selain daripada memberikan siraman rohani atau pengajaran firman atau pemberitaan Injil, juga saya mengadakan pemuridan. Pemuridan di tempat ini kita adakan untuk tujuannya adalah supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa di sekitar tempat ini. Itu yang salah satunya. Jadi kita setiap hari Jumat itu ada namanya eh, pemuridan untuk menjangkau jiwa-jiwa begitu. Itu yang pertama. Lalu kita sedang proses terus-menerus. Saya sedang melatih beberapa uh, jemaat untuk bergabung, untuk ngambil keputusan untuk berani memberitakan Injil kepada setiap orang-orang. Bahkan kalau bahasa kita itu ada orang OKT sama OPB. Orang OKT itu orang Kristen terhilang, orang Kristen yang memang Kristen tapi dia sudah lama nggak datang ke gereja. Lalu yang kedua OPB itu orang percaya baru. Orang percaya baru itu yang non Kristen begitu. Nah kita melakukan pemuridan itu untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan pemberitaan Injil yang sesuai dengan Injil Kristus begitu, supaya mereka menerima keselamatan, menerima kehidupan kekal, dan mereka boleh mengambil keputusan untuk ikut Yesus begitu. Lalu yang kedua, memang selain dari itu kita saya mengajak jemaat di tempat ini itu untuk ya selain bertani kita beternak begitu, untuk mencukupi kebutuhan selain kebutuhan ekonomi gereja, juga kebutuhan ekonomi jemaatnya juga. Jadi kita berbagi hasil, nanti jemaat yang mengelola ternaknya, kita bagi hasil bagi dua, separuhnya, misalnya separuhnya punya jemaat, separuhnya punya gereja, begitu. Dan itu yang sedang kita kerjakan, ya ternaknya itu ternak kambing sekarang yang kita kerjakan, gitu. Dan mungkin kedepannya mungkin ada lagi, mungkin waktu itu pernah kita ternak sapi, cuma karena ternak sapi itu agak cukup ini juga cukup bebannya cukup berat juga ya. Jadi beberapa jemaat yang pernah mencoba untuk ternak sapi, mereka memang nggak sanggup karena ada beberapa memang yang gagal gitu. Akhirnya ngambil keputusan untuk ya ternak kambing semua gitu. Untuk kebutuhan mereka dan kebutuhan gereja begitu. Wow, ini menarik ya. Jadi peningkatannya dan pendekatannya adalah ekonomi jemaat. Kalau tadi Bang Andre juga memulainya dengan jam ini deketinnya lewat ikut bertani, ikut mancing tangkap ikan. Nah, ini Bang Mardi juga dengan konsep yang hampir-hampir serupa nih ya. Jadi anak-anak muda ini ya penuh dengan passion sekali mendekati jemaatnya tuh wow, luar biasa. Dan ini bisa menjadi contoh ya, contoh yang baik. Menarik sekali, hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Bang Mardi dan Bang Andre bahwa anak muda masih bisa dipakai Tuhan. Bahkan bisa dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Jangan batasi dirimu. Jangan batasi bahwa, oh aku masih muda, nanti aja. Jangan ya. Karena kalau Tuhan mau panggil tuh bisa dipanggil dari usia-usia yang sangat muda. Seperti tadi Bang Mardi, Bang Andre ini dari SMA loh. Mereka udah menerima sebetulnya panggilan itu dan berproses. Ya. Sekarang di usia mereka yang Bang Mardi di 28 tahun, Bang Andre di 30 tahun, mereka sudah mulai melayani Tuhan dan dipercayakan jiwa-jiwa ini untuk dirawat, untuk dijaga. Bahkan sekarang Bang Mardi dan Bang Andre udah mulai memuridkan nih. Kalau kemarin mereka yang dimuridkan, sekarang mereka yang memuridkan. Ada begitu banyak yang dimuridkan. Tadi Bang Andre spill tadi 115 kakak ya. Banyak tuh ya. Nah, kalau di Bang Mardi ada berapa kakak nih, Bang? Ini jumlah jemaat kakak jemaat atau kakak semua masyarakat nih, Kak? Nah, kakak jemaat ya, kakak jemaat. Kakak jemaat. Kalau kakak jemaat puji Tuhan sekarang kita di 23 kakak. 23 kakak ya. Nah, itu juga dan sudah itu, luar biasa tuh. Ya, itu karena puji Tuhan kemarin ada bertambah satu kakak dari dan ini baru masuk PNS. Jadi puji Tuhan ada salah satu keluarga PNS masuk di gereja kita, jadi bergabung dengan kita, dan itu sangat bersyukur juga kita. Gitu, ya, satu jiwa pun berarti ya Bang ya. Ya betul. Nah betul. Ini perjalanan yang luar biasa. Nah senang sekali hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol sama Bang Mardi dan Bang Andre ya tadi sebelumnya.
kita bicara dari hati ke hati bagaimana Tuhan memanggil Bang Andre maupun Bang Mardi. Kita tahu bahwa perjalanan hidup yang saat ini mungkin kamu ngerasa bahwa kenapa ya hidup kok begini amat tadi. Mungkin kita akan kehilangan iman kita. Tapi belajarlah, ingat bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, dan rencana Tuhan itu bukan rencana kecelakaan. Even misalnya itu kita anggap itu sesuatu yang buruk, itu kita anggap itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi mungkin itu jalan yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita. Ya, menyelamatkan kita atau mengambil kita dari sesuatu yang mungkin buruk bagi kita di masa depan. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama. Bagaimana kerinduan hati Tuhan untuk jiwa-jiwa ini. Dan Tuhan mau panggil kamu, hai anak-anak muda, untuk terlibat di dalam pelayanan bersama dengan Dia. Tuhan mau pakai hidupmu, asalkan kamu mau membuka hati untuk dipakai oleh Tuhan. Itu pesan dari saya, dan terima kasih Bang Andre maupun Bang Mardi yang sudah bersama-sama dengan kami hari ini ngobrol bareng di God's Calling. Mungkin ada begitu banyak cerita, kalau saya spill banyak banget ini ceritanya ya dari masing-masing nih Bang Andre dan Bang Mardi tentang kisah hidup mereka dan bagaimana Tuhan mau memakai kehidupan mereka. Satu pesan terakhir deh dari Bang Andre dan Bang Mardi deh sebelum saya akan tutup. Dari Bang Andre dulu, apa pesannya nih untuk Kak Kasih Muria dan Pipka Lover? Ya, tetaplah berjalan bersama Tuhan meskipun tantangan dan rintangannya gelap. Gitu. Oke, tetap berjalan, senantiasa berjalan dengan Tuhan ya. Kalau dari Bang Mardi, apa nih pesannya buat Pipka Lover dan Kasih Muria? Baik, kalau pesan dari saya itu kerjakan bagian kita sebagai hambanya Tuhan, lalu Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk menolong kita. Percaya bahwa Tuhan itu akan menyertai kita dimanapun kita berada, kapanpun, apapun yang kita hadapi, Tuhan itu selalu menyertai kita. Gitu. Terima kasih, Kak. Amin. Wow, terima kasih Bang Andre dan Bang Mardi yang sudah berbagi bersama dengan kita di edisi spesial 61 tahun PIPKA, Compassion for the Generation. Sekarang saya mau mengundurkan diri saya ya, tapi jangan khawatir, masih ada banyak kisah. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang jauh lebih menarik ya. Dari daerah yang lain juga pastinya ya. Kalau hari ini kita dari Kalimantan Barat menuju ke Lampung, minggu depan saya akan ajak Anda jalan-jalan ke tempat yang lain, ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang lain juga, dengan kisah mereka yang menarik juga. Terima kasih sudah menyaksikan God Calling. Saya berdoa dan berharap sekali untuk Kekasih Muria dan Pipka Lover dimanapun Anda berada, supaya kisah yang baru saja disampaikan boleh menginspirasi juga memberkati Kekasih Muria dan Pipka Lover sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.